Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasetyo Budi Wijaksono dari kelompok 26 Penelitian Operasional. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan tugas mingguan yang telah diberikan. Oke, saya berada di shift 3. Nah, soalnya sebagai berikut. Sebuah perusahaan konsultan teknik menangani dua jenis proyek, yaitu proyek renovasi kecil dan proyek pembangunan besar. Setiap proyek memerlukan alokasi tim insinyur dan waktu pengerjaan yang berbeda. Proyek kecil membutuhkan insinyur selama 4 hari, sedangkan proyek yang besar membutuhkan 5 insinyur selama 8 hari. Saat ini, perusahaan hanya memiliki sekitar 40 insinyur yang tersedia, dan total waktu kerja yaitu selama 64 hari. Perusahaan ingin memaksimalkan jumlah proyek yang dapat diselesaikan, tanpa mempertimbangkan keuntungan. Mereka fokus utamanya adalah memperluas portofolio klien. Setiap proyek harus diselesaikan secara utuh. Oke, pada kesempatan ini saya akan mengerjakan soal berikut dengan dua software, yaitu software RStudio dan juga software POM-QM. Nah, untuk yang pertama, kita akan menggunakan software RStudio. Nah, di software RStudio sendiri, kita harus mengetik sintaksnya. Berikut merupakan sintaks-sintaks yang wajib ditulis agar dapat menjalankan perintah untuk mengerjakan soal tersebut. Nah, yang pertama itu cara menginstal package dengan cara ketik install.package kurung tutup tanda petik lpsolve. Nah, lpsolve sendiri adalah software yang wajib diinstal agar dapat menghitung dan mengerjakan soal-soal yang nanti akan diberikan. Nah, setelah itu tinggal di run saja. Sebentar ya, kita run dengan cara memblokir semuanya. Lalu pilih tombol run atau ctrl enter. Nah, di sini saya tidak dapat menginstalnya karena saya sudah menginstalnya. Oke, selanjutnya yaitu mendefinisikan tujuan. Nah, pada F tujuan itu terdapat T kurung tutup X, X. Nah, X, X itu maksudnya apa? X, X, X-nya itu adalah bukan angka sih, lebih tepatnya itu seperti bilangan yang bebas, banyak. Nah, karena di sini hanya ada dua proyek, yaitu proyek kecil dan proyek besar, maka kita akan tulisnya 1,1. Nah, kemudian lanjutkan dengan mengidentifikasi fungsi kendala, yaitu dengan F kendala kurang dari matriks kurung tutup C kurung tutup lagi. Nah, di sini kita menggunakan hal tadi. Tadi itu di eh, proyek kecil itu membutuhkan sebanyak 2 insinyur dalam waktu 5 hari. Maka kita tulis 2,5. Nah, pada proyek yang besar kita membutuhkan 4 insinyur dengan jangka waktu 8 hari. Kemudian koma enter. Nah, di bagian bawah kita tulis n row sama dengan 2. Kenapa harus menggunakan sama dengan 2? Itu dikarenakan matriksnya menggunakan 2 kali 2. Nah, kemudian by row sama dengan true. Kenapa menggunakannya true? Agar dia menghitungnya itu per baris, teman-teman. Bukan semuanya secara langsung. Nah, setelah itu, kita akan mencari batasan sumber daya. Nah, batasan sumber daya atau disebut RHS merupakan jumlah maksimalnya. Nah, jumlah maksimalnya itu insinyur, jumlah maksimal insinyur tadi sebanyak 40 orang. Dan jumlah waktu yang diperlukan maksimal sebanyak 64 hari. Kemudian kita lanjutkan dengan mencari tipe batasan. Nah, karena dia ingin memaksimalkan jumlah yang didapatkan, maka kita akan menggunakan dir C kurang dari sama dengan, kurang dari sama dengan. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan, kita menggunakan solution kurang dari LP kurung tutup tanda petik maksimal, F tujuan, F kendala, dir, RHS, dan all in sama dengan true. Kemudian, untuk menampilkan hasil, maka kita akan menuliskan dengan chat jumlah proyek renovasi kecil, solution, tanda dolar, solution, kurung tutup 1, tanda petik, kurung tutup ke arah kanan, N. Di bawahnya juga sama, tetapi perbedaannya adalah yang di bawah itu pembangunan besar, karena yang di atas adalah pembangunan kecilnya. Nah, kemudian yang terakhir, yaitu dengan menulis total proyek maksimal. Total proyek maksimal itu yang dihasilkan.
Nah, kemudian setelah itu kita akan mencoba run-nya. Kita blokir dari mendefinisikan tujuan hingga yang ke bawah. Kemudian pencet ctrl dan enter. Nah, di sini dapat ditemukan bahwa jumlah proyek renovasi yang dihasilkannya itu jumlah proyek renovasi kecil sebanyak 16 dan jumlah proyek pembangunan besar sebanyak 0. Jadi total proyek maksimal dikerjakan sebanyak 16. Oke, segitu saja untuk RStudio. Selanjutnya kita akan pindah ke POM-QM. Nah, oke, selanjutnya kita akan mengerjakan menggunakan software POM-QM. Nah, teman-teman pada saat masuk seperti ini, teman-teman harus memilih modul, lalu pilih integer and mix integer programming. Kemudian teman-teman pilih yang new untuk membuat yang baru. Untuk title, teman-teman tinggal buat saja, tulis dengan tugas mingguan. Nah, untuk nomor constraint dan variable, kita cukup menggunakan matriks 2x2, karena kan hanya membutuhkan 2x2. Kemudian, jika sudah objektif, kalian pilih maksimal dan klik OK. Nah, jika sudah masuk seperti ini, teman-teman isi X1 dengan proyek kecil dan X2 dengan proyek besar. Jika sudah, teman-teman masukkan maximize sebanyak 1 untuk keduanya. Nah, untuk konstan yang pertama, teman-teman isi dengan jumlah insinyur. Untuk yang kedua, yaitu jumlah hari. Nah, untuk proyek kecil, itu membutuhkan sebanyak 2 insinyur dalam waktu pekerjaan 4 hari. Sementara untuk proyek besar, membutuhkan 5 orang insinyur dengan jumlah hari bekerja sebanyak 8. Nah, jumlah insinyur maksimal yang dimiliki pada suatu PT itu sebanyak 40 dan jumlah hari kerjanya sebanyak 64. Jika sudah seperti ini, teman-teman bisa langsung saja cek dissolve untuk melihat hasilnya. Nah, di sini ditemukan bahwa sama seperti yang di RStudio, bahwa proyek kecil dikerjakan sebanyak 16 dan proyek besar dikerjakan sebanyak 0. Maka solusinya jumlah maksimal yang terkerjakan sebanyak 16. Oke, segitu saja tutorial yang saya bisa berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.